Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah material energi. Di sini yang pertama saya akan mengenalkan dulu rekan-rekan saya ini. Rekan saya ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Haris dengan NPM akhir 22.30034. Kemudian ada Raffian Muanifsah dengan NPM akhir 422.0078. Kemudian ada Ahmad Firdaus dengan NPM akhir 422.0097. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Sadam, dengan NPM akhir 22.0098. Tugas kami ini berjudulkan pemanfaatan terak timah sebagai sumber serium untuk katalis full sel dalam mendukung transisi energi nasional. Oke, boleh slide selanjutnya. Di sini ada outline yang akan kami pakai dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka, kemudian ada metode metode penelitian, yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, boleh slide selanjutnya. Yang pertama pendahuluan ada latar belakang. Upaya global dalam menurunkan emisi karbon dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil mendorong perkembangan teknologi energi bersih yang berkelanjutan. Salah satu teknologi yang dinilai paling menjanjikan itu adalah fuel cell berbasis hidrogen karena mampu menghasilkan energi listrik dengan efisiensi tinggi dan emisi yang sangat rendah. Namun, pengembangan fuel cell ini secara luas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketersediaan material katalis yang efisien, stabil, dan ekonomis. Material katalis ini memegang peran krusial dalam menentukan kinerja reaksi elektrokimia pada fuel cell, khususnya pada reaksi oksida dan reduksi yang berlangsung di dalam sel. Salah satu material yang banyak digunakan dan diteliti sebagai katalis maupun pendukung katalis fuel cell adalah cerium oksida dengan unsur kimia itu CeO2. Cerium memiliki kemampuan unik dalam mempunyai dan melepas oksigen secara reversible, oksigen storage capacity, sehingga sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi reaksi elektrokimia secara stabil sistem fuel cell. Oleh karena itu, cerium ini menjadi material strategis dalam pengembangan teknologi fuel cell dan sistem energi hidrogen. Seiring meningkatnya kebutuhan cerium untuk aplikasi energi, ketersediaan bahan baku cerium ini menjadi isu penting, terutama bagi negara yang masih bergantung pada impor logam tanah jarang. Nah, Indonesia sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia menghasilkan limbah metalurgi berupa terak timah dalam jumlah besar dari proses peleburan. Nah, terak timah khususnya hasil peleburan tahap kedua selama ini masih dipandang sebagai limbah industri dengan nilai ekonomi rendah. Padahal, sebagai studi menunjukkan bahwa terak timah masih mengandung logam tanah jarang, termasuk cerium dalam jumlah yang berpotensi untuk dimanfaatkan kembali. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mengonversi limbah industri metalurgi menjadi sumber bahan baku strategis bagi teknologi energi bersih. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor material katalis dan logam tanah jarang berpotensi menghambat pengembangan teknologi fuel cell di dalam negeri. Ketergantungan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah gagasan futuristik yang mampu mengintegrasikan potensi sumber daya lokal, limbah industri, dan kebutuhan teknologi energi bersih. Pemanfaatan terak timah sebagai sumber cerium untuk katalis fuel cell menjadi solusi yang relevan, sistematik, dan
berorientasi jangka panjang dalam mendukung transisi energi nasional. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada pendahuluan, masih dalam pendahuluan yang berisikan tentang tujuan penelitian dari eh, penelitian kali ini. Tujuannya itu yang pertama, merumuskan gagasan pemanfaatan terak limbah sebagai sumber serium yang dapat digunakan sebagai bahan baku katalis fuel cell. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa limbah metalurgi ini tidak hanya dapat dikurangi dampak lingkungannya, tapi juga dapat diolah menjadi sumber material yang strategis mendukung pengembangan teknologi energi bersih. Kemudian yang ketiga ada yang ketiga ini tujuannya menyusun kerangka pemikiran futuristik yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan riset lanjutan dan perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya sekunder di bidang energi. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Firdaus. Dipersilakan. Baik, jadi penulisan proposal mengenai pemanfaatan plak timah sebagai sumber serium untuk katalis fuel cell dalam mendukung transisi energi nasional itu memiliki beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Adapun tujuan, adapun, adapun dalam penulisan proposal ini mengenai pemanfaatan plak timah sebagai sumber serium untuk katalis fuel cell dalam mendukung transisi energi nasional itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendukung pengembangan teknologi fuel cell berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan cerium dari telak timah. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu ada untuk meningkatkan nilai tambah limbah industri timah dengan mengonversinya menjadi bahan baku material katalis nilai strategis. Selanjutnya, yang terakhir yaitu untuk memperkuat ketahanan material energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap impor logam tanah jarang. Baik, selanjutnya yaitu mengenai solusi dan keterbatasan dalam penulisan proposal ini. Jadi saat ini eh, pemanfaatan kebutuhan cerium untuk aplikasi katalis fuel cell itu umumnya masih bergantung pada pengembangan sumber primer dan impor dari negara produsen utama. Jadi meskipun solusi tersebut masih memenuhi kebutuhan jangka pendek, namun memiliki berbagai keterbatasan seperti biaya produksi yang tinggi, lalu dampak lingkungan dari aktivitas penambangan, serta resiko ketergantungan terhadap rantai pasok global. Selain itu, eksploitasi sumber daya primer secara terus-menerus itu tidak sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber sekunder seperti plak timah itu menawarkan pendekatan alternatif yang lebih berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, pemanfaatan telak timah sebagai sumber serium untuk katalis fuel cell itu masih banyak digunakan dalam secara konseptual dalam skala nasional. Jadi oleh karena itu diperlukan beberapa gagasan, diperlukan beberapa gagasan futuristik yang mampu menjembatani kebutuhan material katalis fuel cell dengan potensi limbah industri metalurgi yang tersedia di Indonesia. Baik, jadi pengembangan teknologi fuel cell itu sebagai bagian dari sistem energi hidrogen itu menuntut ketersediaan material katalis yang efisien, stabil, dan juga berkelanjutan. Salah satu material yang banyak dikaji dan digunakan dalam sistem fuel cell itu adalah cerium, yang khususnya adalah bentuk cerium oksida atau CeO2. Karena cerium ini memiliki kemampuan penyimpanan dan pelepasan oksigen,
secara reversibel yang dapat meningkatkan efisiensi reaksi elektrokimia serta stabilitas operasi fuel cell. Kebutuhan stadium untuk aplikasi ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi energi hidrogen secara global. Di sisi lain, industri metalurgi timah itu menghasilkan limbah beberapa truk timah dalam jumlah yang besar, yang hingga saat ini masih belum dimanfaatkan secara global. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa truk timah, khususnya hasil peleburan tahap kedua, itu masih mengandung logam tanah jarang, seperti cerium yang berpotensi untuk dipulihkan dan dimanfaatkan kembali. Kondisi ini itu menunjukkan bahwa adanya peluang yang strategis untuk mengintegrasikan sektor metalurgi dan juga sektor energi melalui pemanfaatan limbah industri secara sumber material katalis fuel cell. Oke, oleh karena itu, gagasan pemanfaatan truk timah sebagai sumber cerium itu muncul sebagai respon terhadap kebutuhan material energi yang bersih dan juga tantangan pengolahan limbah industri metalurgi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mereka berikut ini merupakan gagasan, itu tawaran solusi, itu tawaran solusi terkait dengan judul tugas kami ini, yaitu pemanfaatan terak timah sebagai sumber cerium untuk katalis pulsal dan dalam mendukung transisi energi nasional. Di sini solusi yang ditawarkan dalam gagasan ini yaitu adalah pemanfaatan terak timah sebagai sumber cerium untuk bahan baku katalis fuel cell yang, yang mana cerium yang diperoleh dari terak timah ini diarahkan untuk digunakan dalam bentuk cairan oksida atau material berbasis cerium lainnya, yang mana cerium dalam bentuk cerium oksida ini berfungsi atau dimanfaatkan sebagai katalis atau material pendukung katalis untuk pada sistem energi fuel cell. Penggunaan cerium oksida sendiri dalam fuel cell itu telah terbukti mampu untuk meningkatkan efisiensi dari reaksi elektrokimia, memperbaiki stabilitas termal, serta mempanjang umur pakai sistem fuel cell itu sendiri. Gagasan futuristik dan tidak fokus pada gagasan yang ada pada tawaran solusi ini bersifat futuristik dan tidak berfokus pada aspek eksperimental saja, melainkan berfokus pada aspek pengembangan konsep strategis terkait dengan pemanfaatan sumber daya sekunder yang dimana sumber daya yang di sini itu adalah limbah terak timah. Dengan melakukan konversi dari sumber daya yang berupa limbah terak timah menjadi suatu sumber material katalis yang bernilai tinggi, gagasan yang kami tawarkan ini diharapkan untuk dapat mampu mengurangi ketergantungan kita terhadap sumber daya primer. Itu seperti sumber-sumber daya dari hasil-hasil tambang, itu seperti yang didapat langsung dari proses pertambangan, ataupun diharapkan untuk dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap sumber daya yang berasal dari impor ya, terutama terkait dengan impor logam tanah jarang. Selain itu, pendekatan dari tawaran gagasan ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan juga pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Yang mana di sini pemanfaatan sumber daya berkelanjutan yaitu eh, timah yang diproses kemudian menghasilkan limbah berupa terak timah dimanfaatkan secara lanjut untuk diproses lagi untuk diambil seriumnya sebagai bahan baku katalis untuk fuel cell. Yang mana pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan ini telah banyak direkomendasikan dalam pengembangan teknologi dan terutama dalam pengembangan teknologi energi bersih. Next slide. Ya, berikut ini adalah beberapa
pihak-pihak yang terkait dalam proses atau gagasan kami terkait tentang pemanfaatan terak timah sebagai sumber serium untuk dimanfaatkan sebagai katalis pada eh, fuel cell. Yang mana terdapat ada 4 pihak yang terkait dalam hal ini. Pihak yang pertama yaitu ada industri timah, kemudian pihak yang kedua yaitu ada industri metalurgi atau industri material, yang ketiga yaitu ada industri energi, yang keempat itu ada pemerintah dan juga akademisi. Pihak yang pertama yaitu industri timah. Industri timah sendiri dalam hal ini merupakan pihak yang menjadi penyedia sumber daya pada gagasan ini, yaitu sumber daya yang digunakan pada gagasan ini yaitu adalah terak timah. Eh, Ya, yang mana berarti industri timah ini yang dimaksud adalah pabrik-pabrik atau industri-industri yang menggunakan timah sebagai bahan bakunya, baik itu sebagai bahan baku utama atau bahan baku pendukung, yang mana kemungkinan atau hampir kebanyakan dari industri-industri ini tentunya akan menghasilkan limbah yang berupa terak timah. Di sini industri timah berperan sebagai penyedia terak timah yang akan diproses lanjut oleh pihak selanjutnya. Yang mana pihak yang akan mengolah terak timah tersebut yaitu adalah pihak kedua, yaitu pihak atau industri metalurgi dan material. Yang mana industri metalurgi dan material ini merupakan pihak yang berperan dalam proses pengolahan terak timah menjadi serium. Terak timah yang merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri timah dimanfaatkan itu dan diolah oleh pihak-pihak yang berada dalam industri metalurgi dan material untuk diambil seriumnya yang nantinya serium yang didapatkan ini akan dimanfaatkan sebagai katalis pada fuel cell. Nah, pihak selanjutnya itu ada industri energi. Industri energi ini merupakan pihak yang memanfaatkan hasil yang didapatkan oleh pihak sebelumnya, yaitu pihak industri metalurgi material. Pihak industri energi ini merupakan pihak yang menggunakan serium yang didapat oleh industri metalurgi. Industri metalurgi yang telah berhasil mendapatkan serium dari proses yang dilakukan, yang dari mengubah terak timah menjadi serium. Kemudian serium yang didapat ini dimanfaatkan oleh industri energi sebagai katalis yang nantinya akan digunakan pada proses pem- untuk mendapatkan fuel cell. Selanjutnya, pihak yang keempat ada pemerintah dan juga akademisi. Pemerintah di sini berperan sebagai pihak yang diharapkan dapat mendukung eh, proses atau kegiatan pemanfaatan terak timah untuk mendapatkan serium sebagai katalis untuk energi fuel cell. Diharapkan pemerintah dapat membuat regulasi eh, atau hukum yang dapat mensupport atau mendukung kegiatan pemanfaatan terak timah ini. Terak timah ini sebagai sumber daya yang akan yang akan diambil seriumnya untuk digunakan sebagai katalis pada energi fuel cell. Sedangkan pihak akademisi di sini berperan sebagai pihak yang melakukan riset, yang mana riset yang dilakukan oleh akademisi ini merupakan riset yang berkaitan dengan eh, merupakan riset yang berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya berupa terak timah yang dihasilkan oleh industri timah sebagai sumber daya lanjutan yang diharapkan dapat mendapatkan serium untuk katalis fuel cell dalam mendukung transisi energi. Yang mana akademisi ini akan melakukan berbagai riset atau percobaan yang nantinya dapat mendukung pemanfaatan terak timah sebagai sumber serium untuk katalis fuel cell agar dapat dimanfaatkan lebih jauh ke depannya. Next slide. Ya, berikut selanjutnya yaitu ada eh, langkah strategis.
Di sini yang pertama ini adalah langkah strategis. Implementasi dari gagasan eh, pemanfaatan terak timah hasil industri timah sebagai sumber serium untuk dimanfaatkan sebagai katalis pada fuel cell. Jadi dirancang secara bertahap agar dapat diterapkan secara realistis dan juga berlanjut. Pada tahap awal eh, dilau- pada tahap awal atau pada jangka pendeknya, yang pertama itu dilakukan pemetaan potensi terak timah. Serta juga ini mana pemetaan potensi terak timah ini dilakukan untuk melihat apakah terak timah yang dihasilkan dari proses industri timah itu mempunyai potensi atau mempunyai sumber serium yang layak yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi katalis fuel cell. Kenapa perlu dilakukan pemetaan potensi ini? Dikarenakan jika kita tidak melakukan pemetaan potensi terlebih dahulu atau langsung melakukan atau langsung memanfaatkan saja semua terak timah yang ada, nantinya ditakutkan prosesnya tidak menjadi efektif karena eh, prosesnya tidak menjadi efektif karena akan menyia-nyiakan banyak sumber daya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu agar terak timah yang kita pakai atau yang kita manfaatkan tidak terbuang sia-sia dan juga sumber daya lainnya tidak terbuang sia-sia. Dan selanjutnya itu adalah melakukan kajian kelayakan serium. Nah, traktima yang punya potensi yang atau traktima yang punya kandungan serium yang lumayan, nantinya akan diuji lagi kelayakan seriumnya yang didapat dari traktima tersebut. Apakah serium yang didapat ini layak atau cukup dapat digunakan untuk berfungsi sebagai katalis pada fuel cell. Karena jika tidak melakukan kajian kelayakan, ditakutkan nantinya serium yang didapatkan ini tidak dapat berfungsi sebagai katalis yang baik, yang pada akhirnya nantinya bukan menjadi suatu inovasi yang bagus, tapi malah menjadi suatu inovasi yang sia-sia. Langkah selanjutnya yaitu ada langkah menengah, yaitu langkah yang dilakukan setelah langkah awal atau langkah pendek. Ini sudah terpenuhi semuanya, yaitu konsep pengolahan dan integrasi industri. Pada tahap ini kita mengembangkan konsep pengolahan dan integrasi dengan industri energi untuk memastikan kesesuaian material dengan spesifikasi aplikasi fuel cell. Yang mana berarti pada tahap ini eh, serium yang didapat dari proses cerak timah dikembangkan lagi atau disesuaikan lagi dengan industri energi untuk memastikan apakah serium yang didapat ini atau serium yang dihasilkan pada proses ini sesuai dengan kebutuhan yang ada pada industri energi, terutama atau terkhususnya pada aplikasi untuk fuel cell. Langkah selanjutnya yaitu ada atau atau langkah terakhir ya, yaitu langkah jangka panjang, itu implementasi skala industri. Setelah kita melakukan beberapa tahap di awal, yaitu tahap pemetaan potensi terak timah, kemudian kita sudah melakukan kajian kelayakan serium, kemudian dilanjutkan dengan konsep pengolahan dan integrasi industri. Ketika semua tahap-tahapan tersebut sudah memenuhi atau mencapai target yang diharapkan, barulah kita mengimplementasikan hasil tersebut ke dalam skala industri atau skala yang besar. Karena itu, maka dari setiap tahap ini perlu dilakukan secara bertahap dengan semaksimal mungkin. Karena jika ada satu saja tahap pada tahapan jangka pendek atau tahapan jangka menengah yang belum terpenuhi dan langsung kita implementasikan saja secara eh, global atau secara skala industri, takutkannya implementasi dari pemanfaatan terak timah sebagai sumber serium untuk katalis fuel cell ini tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Maka karena itu perlulah kita melakukan langkah-langkah strategis ini secara bertahap dan semaksimal mungkin. Kemudian alasan dari kami memilih topik eh,
tugas ini itu berupa topik pemanfaatan truk timah sebagai sumber serium untuk katalis fuel cell. Alasan kami memilih topik ini itu pertama karena kebutuhan serium sendiri itu kebutuhan serium sendiri terutama salah satunya sebagai katalis pada fuel cell itu bisa dibilang cukup meningkat. Apalagi dalam beberapa waktu belakangan ini eh, topik terkait transisi energi itu banyak sedang dibahas. Kemudian selain kebutuhan serium yang meningkat, alasan kedua yaitu limbah terak timah itu juga melimpah. Yang mana limbah terak timah yang melimpah ini, yang mana limbah terak timah yang melimpah ini banyak yang belum termanfaatkan dengan baik. Sehingga dengan adanya dua faktor ini, kami melihat adanya peluang untuk eh, dapat mengembangkan ide ini agar kedua hal ini dapat terpenuhi secara bersamaan, yang dimana kebutuhan serium yang meningkat ini dapat terpenuhi dengan memproses terak timah menjadi sumber serium untuk fuel cell, dan dengan adanya proses ini limbah terak timah yang berlimpah yang tidak termanfaatkan ini dapat termanfaatkan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini akan dibahas oleh saya itu Vian, di mana terdapat jadwal kerja. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan ini direncanakan secara berlangsung selama 4 bulan secara bertahap. Pada bulan pertama, kegiatan difokuskan pada pembelian alat dan bahan serta observasi alur proses untuk memahami konsep pemanfaatan teratima. Pada bulan ketiga ditetapkan tahap pelaksanaan gagasan yang mencakup kajian pemanfaatan serium dari terah timah serta keterkaitan dengan aplikasi katalis fuel cell. Untuk analisis data yang dilakukan secara paralel hingga bulan keempat ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian gagasan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian ditutupkan dengan penyusunan laporan sebagai dokumentasi hasil kegiatan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta penguatan ketahanan material energi nasional. Oke, next. Lalu terdapat juga kesimpulan di mana eh, pemanfaatan timah ini yang dimana sebagai sumber serium, di mana sebagai inovasi futuristik yang relevan dalam mendukung transisi energi nasional. Terak timah yang selama ini dianggap sebagai limbah industri metalurgi ternyata memiliki potensi kandungan logam jarah tanah, khususnya serium, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai material strategis bernilai tambah. Serium, terutama dalam bentuk serium oksida, memiliki properti dalam meningkatkan efisiensi dan stabilitas reaksi elektrokimia pada sistem fuel cell. Pemanfaatan material ini berpotensi meningkatkan kinerja serta berkelanjutan teknologi fuel cell sebagai sumber energi bersih. Yang terakhir yaitu ada pendekatan pemanfaatan truk timah ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah limbah industri, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor logam tanah jarang. Dan demikian, gagasan ini sejalan juga dengan prinsip ekonomi sirkular, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan ketahanan material energi nasional. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang akan pakai dalam menunjang kegiatan investasi serta laporan kali ini. Next. Oke, ini dari